Coba. Waalaikumsalam. Oh, dijawab lewat kolom chat ya. Oke. Rehana Faras, thank you ya sudah jawab. Baik teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke sesi kedua. Waalaikumsalam Kak Sani. Wah, alhamdulillah ada yang masih ingat aja ya nama kakak. Sip nih. Oke. Nah, di sini teman-teman kita masuk ke sesi kedua ya di sore hari ini. Nah, tadi habis belajar apa nih teman-teman? Sesi pertama. Sesi pertama bahasa Inggris. Wah, biasanya kalau bahasa Inggris itu seru gitu ya sama kakek ini itu mantap ya. Oke, nah berarti sekarang kalian makin dilengkapi ya. Berarti hari ini harinya hari bahasa nih. Habis bahasa Inggris, udah belajar bahasa internasional nih. Kita langsung ditutup dengan bahasa nasional. Wah, makin lengkap aja nih ya hari-harinya nih. Oke, wah ini kakak lihat partisipannya masih di atas 100 ya, meskipun di tanggal merah yang tergeser itu ya, tetap aja teman-teman ikut belajar di sini ya, karena memang belajar tuh nggak ada liburnya teman-teman ya, gitu. Jadi ini kakak apresiasi ya teman-teman yang sudah tetap join di sini meskipun bisa aja teman-teman menghabiskan waktunya bisa YouTube dan sebagainya kita buat menghabiskan waktu liburnya tapi tetap mengikuti jadwal seperti biasanya. Oke, sip, kakak salut banget sama kalian ya. Oke, nah kali ini kita akan masuk ke pertemuan kedua ya. Nah, ini melanjutkan materi yang pertama nih. Teman-teman masih ingat nggak waktu materi pertama kalian dapat materinya apa? Temanya coba tulis di kolom chat. Ada yang masih ingat nggak? Paragraf, iya betul. Nah, dari Kuma ya, Kuma, analisis paragraf iya. Dan untuk pertemuan kali ini juga masih paragraf juga teman-teman ya. Lah kok diulangi lagi Kak? Tenang aja, tidak ada pengulangan ya, materi nggak sampai 2 kali dibahas itu. Jadi sekarang itu materi paragraf, tapi sekarang itu lanjutan ya. Oke, Kakak akan share screen terlebih dahulu ya. Ini Kakak share screen dulu. Oke. Nah, gimana? Apa sudah terlihat ada slide di situ? Nah, sudah ya. Coba sebelum kakak banyak berbicara nanti, coba cek sound dulu nih, gimana suaranya udah oke? Nah, sudah sinkronkah gerakan bibir dengan suaranya? Jelas ya, sip ya, oke. Sip kalau gitu. Jadi sudah terlihat slide dan juga sudah sinkron juga nih gerakan bibir dan sudah jelas juga nih suara ya. Baik, nah seperti yang terlihat di judul, nah, kita sekarang akan masuk ke materi kedua ya, analisis paragraf kedua. Nah, yang akan kita pelajari kali ini adalah judul bacaan, kemudian simpulan, ringkasan, dan penalaran. Nah, jadi ada 4 subpoin yang akan kita bahas nih ya. Oke, kita langsung aja ke slide pertama nih. Nah, judul ya. Judul itu adalah nama ya. Nah, seperti kita nih manusia punya nama. Nah, judul juga ternyata untuk menamai sesuatu ya. Nah, nama yang digunakan untuk apa sih? Nama yang dipakai untuk menyiratkan secara pendek isi ya atau maksud, bisa buku ya, bisa bab, bisa teks. Oke, dan lain-lain. Nah, berarti masih ada lagi nih. Coba kakak pengen tahu, selain yang kakak tulis di sini, kira-kira judul itu bisa kalian ditemukan di mana lagi? Wah, ini Zulfa udah langsung jawab nih. Di film. Iya, benar banget ya. Di film, di K-drama. Wah, ini otomatis kayaknya Korea nih ya. Benar, lagu. Lagu betul. Lagu juga ada lagunya, apa ada di judulnya ya. Novel, benar ya. Terus aplikasi, drama, majalah, game, artikel, iya. Cerita, ya pasti ada ininya ya, ada judulnya. Sama kalau kita mau nonton tuh ya, kan sekarang nggak harus nonton di TV, tapi di mana tuh biasanya? Di internet kanalnya apa tuh? Nah, YouTube ya. Di YouTube itu kan berisi video-video ya, konten-konten yang
ada judulnya gitu. Malah sekarang itu banyak konten kreator itu dia bermain di judul ya, biar kita tuh langsung pengen ngeklik aja gitu ya. Meskipun akhirnya kadang benar kadang enggak tuh ya si judul itu gitu. Nah, clickbait betul. Wibu stres. Namanya wibu stres ini ya. Oh, nama samaran ini, tapi namanya wibu stres. Aduh. Mudah-mudahan nggak bikin stres nih belajar bahasa Indonesia ya. Nah, ya, clickbait. Jadi kita kadang tertipu dengan judul sehingga kita langsung ini ya ngeklik, padahal isinya kadang nggak sesuai dengan isi gitu. Terus bisa juga kalau lebih kaitannya sama UTBK ini bisa disebut kepala karangan. Karangannya itu bisa karangan yang panjang, bisa karangan yang pendek gitu. Di soal bahasa Indonesia juga sama, ada karangan yang panjang gitu ya, yang lebih dari 2 paragraf, ada yang cuma 1 paragraf juga ada. Nah, itu. Nah, lalu ketika mengisi soal UTBK, maka kita kan disuruh pilih jawaban A, B, C, D, E. Maka kita harus pilih judul yang terbaik. Nah, yang terbaik itu gimana sih? Nah, yang pertama, judul yang baik itu adalah judul yang relevan. Relevan itu sesuai dengan isi pokok pembicaraan. Itu. Jadi harus sinkron tuh antara apa yang tertulis di judul dengan isinya. Jadi jangan clickbait seperti Wibu Stress ya. Bilang clickbait ya. Jadi nanti si penonton atau si pembaca tuh merasa tertipu gitu. Nah, kakak juga sering mengalami kejadian-kejadian kayak gitu di kalau nonton YouTube terutama ya. Isi judulnya apa gitu ternyata isinya lain lagi gitu. Terus yang kedua, nah usahakan tulisan di judul itu singkat ya, nggak usah panjang-panjang ya, karena yang panjangnya itu nanti akan dijelasin di isinya itu sendiri. Jadi harus singkat aja nggak apa-apa. Bahkan beberapa judul itu cuman mencantumkan 1 kata ya. Misalnya di puisi Hairil Anwar, judulnya Aku, cuma 1 kata aja, Aku gitu kan. Lalu dijelasin isinya gitu. Beberapa eh, film juga ada yang kakak lihat cuman 1 kata juga ada gitu ya gitu. Jadi karena yang penting singkat, meskipun singkat harus sesuai juga, harus relevan gitu ya. Yang ketiga, sebisa mungkin provokatif atau menarik, ini biar menarik antusiasme pembaca atau penonton kalau di YouTube gitu ya. Nah, cuman sayangnya banyak juga yang lebih menonjolkan provokatifnya dibanding ke relevannya gitu ya. Padahal ini paling penting nih relevan ini. Yang keempat, terarah, tidak terlalu umum gitu ya. Itu. Jadi jangan terlalu umum. Jadi orang kalau terlalu umum bisa berpikir kemana-mana gitu ya. Bisa pemikirannya itu tidak langsung pada isi gitu. Jadi harus terarah gitu ya. Misalnya kalau kamu mau menceritakan tentang hewan, misalkan kamu mau mendongeng tentang dongeng si kancil gitu ya, maka judulnya ya si kancil gitu ya, jangan para binatang. Tapi yang diceritakan di situ fokusnya ke si kancil. Nah itu terlalu umum tuh kayak gitu. Para binatang, tapi fokusnya ke si kancil. Nah itu ya kurang terarah juga gitu. Gitu ya. Jadi harus relevan, singkat, provokatif, terarah. Nah, di antara 4 poin ini ada 1 poin yang benar-benar paling penting dibanding poin-poin yang lain, yaitu poin ini nih, yang relevan ya, yang relevan atau sesuai dengan isi pokok. Jadi ini harus menjadi bahan pertimbangan. Karena nanti kalau di jawaban itu kadang ada jawaban yang dia kurang provokatif, Kak. Nah, ini gimana nih kalau kurang provokatif gitu? Atau misalnya menurut saya ini nggak singkat, kalau judul-judulnya tuh terlalu panjang. Tapi kalau dia sudah ada unsur relevannya itu sebetulnya sudah cukup lah, sudah cukup mewakili judul. Misalnya contoh lainnya misalnya gini, ada 2 jawaban ya. Kalau jawaban A dia itu secara kriteria ya, secara kriteria singkat dan juga provokatif. Cuman dia nggak relevan. Sementara yang B kalimatnya lebih panjang gitu ya kalau dibanding dengan singkat. Kemudian dan menurut kita kurang provokatif, nggak terlalu menarik-menarik juga gitu. Tapi dia dari segi isi lebih relevan. Maka kamu tetap harus pertimbangkan untuk pilih yang relevan terlebih dahulu gitu. Nah, makanya yang relevan ini kakak tulis juga di urutan pertama nih supaya yang diutamakan gitu ya. Karena beberapa ada juga yang terjebak gitu ya.
Kak, kalau yang ini kan lebih singkat, lebih provokatif. Sementara kalau di sini relevan doang. Secara poin ini unggul 2 poin. Tapi ingat, relevan itu poin yang wajib gitu ya. Jadi harus ada gitu. Nah, itu tentang judul ya teman-teman. Jadi ingat judul itu ada 4 kriteria ya. Kalau 4-4-nya ada di judul itu perfect banget gitu. Sayangnya nggak semua judul harus muncul semua poin ini gitu. Nah, jadi ada satu poin yaitu relevan yang wajib ada di setiap jenis judul apapun itu. Oke, itu ya tentang judul. Ada yang ditanyain dulu nih tentang judul sebelum kakak lanjut ya? Nah, boleh kalau ada nanti tulis di kolom chat aja langsung ya. Oke. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Nah, menentukan judul dengan tema atau gagasan utama. Nah, kan kemarin kita baru ini ya, baru bahas tentang gagasan utama nih. Nah, jadi ternyata gagasan utama kepake juga nih di cara mencari judul gitu ya. Nah, jadi materi bahasa Indonesia itu ada yang beririsan dengan materi yang lain. Contohnya ini ketika mencari judul ternyata materi gagasan utama terpakai gitu ya. Ini sebetulnya bagus ya. Jadi kita apa yang kita pelajari kita gunakan. Jadi makin banyak digunakan makin paham nantinya gitu. Menentukan judul dengan tema gitu. Nah, ada pembagiannya seperti ini. Jadi ada yang judul dengan beberapa paragraf. Jadi pembagiannya ada dua. Ada yang beberapa paragraf, ada yang kedua itu dengan satu paragraf. Nah, itu ya ingat-ingat. Jadi judul itu ada yang beberapa paragraf. Jadi kita menentukan judul dari beberapa paragraf, misalnya 2, 3 atau lebih gitu ya. Ada yang cuma satu paragraf aja gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau yang beberapa paragraf nih? Apakah caranya sama atau beda? Kita lihat. Nah, jadi yang pertama itu, kalau yang misalnya dia terdiri dari beberapa paragraf, itu harus tentukan dulu ide pokoknya ya dari tiap-tiap paragraf gitu. Contoh misalnya gini, misalnya ada 3 paragraf. Ini paragraf 1 misalnya, ini paragraf 2, ini paragraf 3. Nah, lalu kan kita baca tuh ya. Nah, sambil baca itu, sambil kita nyari gagasan utamanya gitu. Lalu ditemukanlah gagasan utama. Ternyata gagasan utama masing-masing paragraf, kalau paragraf 1 mah ada di baris pertama gitu, paragraf 2 ada di baris pertama, paragraf terakhir ada di baris terakhir. Nah, lalu ketika kita nanti cari judul, kan kita cari baca jawaban tuh kan. Nah, setelah jawaban tuh kan kadang kita ini mewakili nggak sih? Ini mewakili nggak sih? Nah, daripada kita baca ulang itu si teks yang panjang itu, nah itu mendingan kita baca aja gagasan utamanya. Tuh. Kok bisa Kak? Nah, kan ingat gagasan utama itu inti dari sebuah paragraf. Gitu. Jadi dengan membaca gagasan utama aja, kita sebenarnya udah membaca satu paragraf secara utuh. Gitu. Jadi dari gagasan utama itu lahirlah kita bisa menentukan judulnya gitu ya. Yang dari gagasan utama ini yang bertanda kuning ini gitu. Lalu yang kedua, tentukan judul yang merangkum semua ide pokok atau gagasan utama tadi gitu ya. Nah, itu caranya ya. Jadi kita gunakan kembali cara mencari ide pokok. Ide pokok kan ada di awal, ada di akhir, ada juga yang tersebar di seluruh kalimat. Nah, itu cara efektif mencari judul gitu. Nah, lalu bagaimana dengan yang satu paragraf? Nah, dengan yang satu paragraf gimana ya? Nah, ini kakak pindahin dulu slide-nya. Oh ya, nanti kalau ada yang terlewat slide ya, misalnya kamu belum sempat screenshot itu langsung bilang aja di kolom chat ya. Nah, Kak, terlewat gitu, nggak apa-apa, santai aja lah. Bahasa Indonesia nggak terlalu terburu-buru ya materinya. Nah, jadi kalau ada yang kelewat mau screenshot atau apa atau mau nyatet itu silakan langsung aja ditulis di kolom chat. Oke, kita lanjut ya. Lalu bagaimana menentukan judul yang terdiri dari satu paragraf gitu ya, yang terdiri satu paragraf kayak gini. Nah, ternyata sama ya di poin ini ya, sama tentukan ide pokoknya dulu dari paragraf tersebut gitu. Nah, bedanya kalau yang satu paragraf ini bisa kita langsung menentukan judulnya gitu. Karena kan ini terdiri dari satu paragraf. Nah, jadi kita nggak usah
menggabungkan. Kalau tadi kan banyak paragraf tuh gabungan dari gagasan utama gitu ya, atau gabungan dari ide pokok. Nah kalau ini kan karena paragrafnya satu ya otomatis berarti cuma satu. Jadi kita tentuin dulu gagasan utamanya. Ternyata misalnya, oh gagasan utamanya ketemu nih di bagian akhir gitu ya. Nah lalu ya udah kita tinggal cari judul yang mewakili gagasan utama gitu. Jadi sih persamaannya dari ide pokok itu gitu ya. Nah, ternyata mencari ide pokok itu sangat berguna ya. Selain untuk mencari ide pokok sendiri, bisa juga digunakan untuk mencari judul gitu. Daripada kita harus baca ulang itu teksnya yang panjang itu ya, ini kita bacanya gagasan utamanya aja gitu. Oke, silakan yang mau screenshot monggo ya. Monggo, monggo. Nah, sambil nunggu ya, mungkin ada yang mau screenshot. Kakak mau tanya nih, kalau paragraf ya, dilihat dari jenisnya ya, ada yang di awal, ada yang akhir, itu nama-nama paragrafnya ada yang masih ingat gak? Nama-nama paragrafnya apa aja? Boleh yang tahu, boleh tulis di kolom chat. Nah, induktif, deduktif, induktif, deduktif. Ada 4. Nah, iya betul ada 4. Kalau ada 4 ada apa aja? Baru 2 tuh tadi, deduktif, induktif. Oke, nah di situ ada yang udah nih A5, deduktif, induktif, campuran narasi. Narasinya kurang lengkap. Narasi apa? Bla 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 narasi. Apa? Deskriptif, naratif. Nah, iya seperti A5 ya. Tuh, jadi ada 4 jenisnya ya. Itu. Ada 4 jenis paragraf jika dilihat dari letak gagasan utama. Sip. Nah, ternyata masih ingat aja ya kalian dengan jenis-jenis paragraf. Mantap. Berarti materinya belum lupa ya. Iyalah, jangan lupa ya. Harus selalu diingat terus, direkam terus. Karena itu modal kita ya, modal kita untuk bertarung menaklukkan soal-soal gitu. Oke. Nah, ini biar langsung makin paham aja nih sama materi ini, kita kasih langsung latihan nih. Latihan menentukan judul. Nah, biar apa yang kakak sampaikan ini masih anget gitu kan, kita langsung aplikasikan. Oke. Nah, begitu lihat soal, sudah diawali dengan 2 paragraf. Nah, ingat, kalau bahasa Indonesia yang dilihat, teksnya dulu atau soalnya dulu? Ayo, kira-kira apanya dulu nih, kalau mau ngisi soal bahasa Indonesia? Iya, soal dulu ya, biar kita tuh baca teksnya juga tahu ya, berapa banyak yang kita baca gitu. Jangan-jangan cuma satu paragraf atau bisa juga cuma satu kalimat juga ada ya tipe-tipe soal yang kayak gitu. Jadi nggak harus semua teks cuma satu kalimat yang dibaca ada. Kalau kita langsung ngegas gini ya, ngegas langsung paragraf dulu pas baca ternyata yang ditanya cuma paragraf 2. Aduh, itu sudah membuang-buang energi dan waktu untuk kita ya. Oke. Misalnya kita baca soal dulu ya. Nah, judul yang tepat untuk bacaan di atas. Nah, kalau ini kan judul ya, jadi mau gak mau semuanya kita baca ya. Itu hitung-hitung latihan lah tadi ya. Hitung-hitung latihan membiasakan soal dulu yang dibaca. Oke, sambil kita baca, ingat yang kita cari ketika baca itu gagasan utamanya ya. Jadi jangan sekedar baca gitu, tapi kita harus tandai juga ya gagasan utamanya. Oke, kita baca ya. Rektor seluruh Indonesia yang tergabung dalam Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia atau disebut dengan MRPTNI menyebutkan telah apa? Telah menyiapkan protokol kesehatan virus corona di tahun akademik baru. Nah, lalu di situ ada kalimat 2, hal itu. Nah, hal itu kalau kalian masih ingat ini adalah bentuk kohesi. Kohesinya apa? Ada yang tahu? Hal itu termasuk kohesi jenis A, konjungsi, B, pengacuan. Ayo, pengacuan. Ya, pengacuan terbagi 2 ya. Ada yang kata ganti orang, ada yang kata tunjuk. Ini pengacuan. Nah, intinya poinnya apa? Kalau ada pengacuan, berarti ini sekaligus menegaskan kalau kalimat 2 itu adalah kalimat penjelas ya. Jadi kalau ada hal itu berarti kan dia mengacu ke kalimat sebelumnya. Sekaligus dia menjelaskan. Karena kalimat 2 itu menjelaskan,
ya udah kita sebetulnya nggak perlu baca sampai akhir ya, nggak apa-apa, nggak harus baca sampai titik di ini nih, nggak harus baca sampai titik ini. Karena kita udah tahu nih gagasan utamanya ada di kalimat pertama. Nah, misi pertama gagasan utama satu sudah ketemu nih, gagasan utamanya ada di kalimat awal. Oke, kita lanjut paragraf kedua. Paragraf kedua, Ketua MRPTNI Jamal Bowo menyebutkan para rektor, nah rektornya diulangi lagi nih, rektor perguruan tinggi di Indonesia telah menyepakati untuk tetap menyepakati apa? Melaksanakan jadwal semester awal tahun 2020-2021. Keputusan ini, nah di sini juga ada keputusan ini gitu ya. Nah, itu berarti kalimat penjelas juga nih kalimat 4 itu gitu ya. Kalau mau dibaca lebih lanjut boleh-boleh aja ya, untuk meyakinkan apa sih isinya gitu ya. Lalu di kalimat 5 ada namun, kalau namun ini secara kohesi masuknya kohesi apa nih? Namun, boleh ditulis di kolom chat yang masih ingat? Dia termasuk kohesi apa? Pertentangan. Pertentangan jenis apa? Konjungsi pertentangan. Iya betul. Konjungsi pertentangan. Berarti kalau ada konjungsi berarti memang dia pokoknya kalau selain konjungsi kesimpulan ya, kalau selain konjungsi kesimpulan dia bukan gagasan utama, dia masih kalimat penjelas. Dia mengatakan bahwa akan ada penyusunan yang dilakukan oleh para rektor perguruan tinggi dalam merespons. Oke. Nah, berarti ini gagasan utamanya ada di awal juga ya, ada di sini juga nih. Jadi masing-masing paragraf 1, paragraf 2 gagasan utamanya ada di awal. Nah, tinggal kita cari jawabannya nih. Nah, coba silahkan kalau mau langsung jawab di kolom chat boleh. A, B, C, D, atau E. Ingat, tadi kira-kira ngomongin apa nih? Nah, ada yang beberapa udah jawab A katanya ya. Boleh, sambil kakak nunggu dari jawaban yang lain ya. Kalau A itu di sini rektor se-Indonesia ya, siapkan protokol corona gitu ya. Yang B tetap melaksanakan perkuliahan, yang C pandemi corona tak kunjung berakhir, yang D antisipasi corona, yang E strategi perguruan tinggi ya. Gitu. Yang jelas, nah di sini juga ada yang jawab B juga kakak lihat ya. Oke. Nah ini kalau beda jawaban ini seru ya. Jadi kakak bisa bandingkan kedua jawaban itu. Malah ada yang jawab B juga ya. Oke, coba ya kita tandai dulu A sama E ya. Itu nanti kita lihat bedanya apa. Dan B juga tadi ada ya. Ada yang jawab A, E. Wah, Raffiano nih A, E-nya nempel banget kayak gini ya. Oke. Sip. Langsung aja, bungkus aja ya jawabannya. Langsung kita bahas. Dan jawabannya adalah yang A. Oke, selamat buat yang jawab A. Oke, untuk soal latihan pertama, kalian benar jawabannya yang A ya. Rektor se-Indonesia siapkan protokol corona. Pertanyaannya, kenapa sih harus yang A? Kenapa bukan yang E gitu ya? Oke, nah coba kita lihat dulu ya yang A. Yang A itu rektor se-Indonesia siapkan protokol corona. Di sini yang disorotinya rektor. Apakah gagasan utamanya ngomongin rektor? Ya, betul. Karena memang gagasan utamanya lebih menyoroti bagian rektor, ya kan? Tuh kalimat satu, rektor seluruh Indonesia, ya kan, tergabung dalam MPRT, menyebutkan, telah menyiapkan, gitu. Seperti rektor ya yang disoroti, bukan universitas seluruh Indonesia kan nggak kayak gitu kan. Bahkan di paragraf kedua pun menyebutkan para rektor, tuh rektor lagi yang dibahas di sini, gitu. Nah, dari Daviana terdapat pengulangan kata rektor. Ya, berarti memang kalau ada yang diulangi kayak gitu ya, di paragraf 1, paragraf 2, berarti ini menyorotinya lebih ke rektor kayak gitu. Nah, pertama itu alasannya ya, kenapa yang A. Kemudian, nah, di sini juga di A, di sini dijelaskan siapkan protokol corona. Karena di sini yang dibahas adalah lebih menyiapkan persiapan protokol corona. Lihat ada di kalimat penjelasnya nih, protokol corona gitu kan. Sementara yang E, yang E ini, kalau yang E itu pertama kesalahannya ya, di situ tertulis strategi, strategi perguruan tinggi. Strateginya itu dalam bentuk apa? Ini terlalu umum. Berarti kalau secara kriteria judul, yang E itu kurang terarah dia ya. Kemudian yang kedua, ya enggak menyoroti rektornya, malah perguruan tingginya gitu. Nah, oke.
Atau ya kamu boleh, maaf, boleh screenshot soal ya, boleh ini ya, silakan. Kak, tapi di paragraf kedua gak membicarakan tentang protokol corona. Oke, coba kita cek dulu ya. Nah, yang di paragraf kedua ya. Nah, ini silakan screenshot dulu. Sambil kita cek lagi di paragraf keduanya ya. Nah, coba lihat ya. Di sini menyebutkan para rektor perguruan tinggi di Indonesia menyepakati apa untuk tetap melaksanakan jadwal semester di awal 2021 gitu. Kemudian keputusan ini sesuai dengan kalender akademik perguruan tinggi yang telah ditentukan sebelumnya. Namun dia mengatakan bahwa akan ada penyesuaian penyesuaian di sini kan adalah bagian dari penyiapan protokol itu kan gitu. Jadi secara implisit atau secara tersirat memang ada protokol di sini. Secara tersurat memang tidak ada kata-kata protokol, tapi terwakili di kata ada penyesuaian, yaitu menyiapkan protokol itu sendiri gitu ya. Dalam merespon kondisi di tengah pandemi virus corona. Gitu. Jadi secara tersiratnya ada di sini gitu. Memang nggak secara tertulis ada protokol bukan, tapi ada di situ dia kata protokolnya. Dan kemudian kalau di jawaban E gitu ya, strateginya dalam hal apa gitu kan, macam-macam strategi menghadapi corona itu ya, ada di bidang protokolnya, ada di misalnya peraturannya, kan bisa aja dia strateginya meliburkan, tapi kan dia enggak meliburkan, tetap ada perkuliahan ya dengan protokol kayak gitu. Ya, jadi dengan mempertimbangkan dua gagasan utama tadi ya, ingat gagasan utamanya, jadi patokannya gagasan utamanya aja. Gagasan utamanya kan menyoroti dua-duanya rektor gitu kan. Nah, karena rektor dua-duanya ya udah A gitu ya jawabannya. Sip ya. Oke. Kita lanjut dulu ya. Nah, ini contoh judul dengan dua paragraf. Sekarang coba yang satu paragraf. Kalau yang satu paragraf itu lebih gampang teman-teman ya, karena yang harus kita pertimbangkan cukup satu gagasan utamanya. Oke, coba ya. Nah, ini judul dulu, seperti apa ya? Seperti biasa soal dulu ya. Judul yang tepat paragraf di atas adalah, oke, coba kita lihat dulu ya paragrafnya. Di tengah virus corona yang kini mewabah, proses belajar online dari tingkat PAUD hingga SMA ya, diberlakukan mulai PAUD hingga SMA. Salah satunya SMP Negeri Satu Kota Bekasi. Nah, di sini berarti kalau dilihat salah satunya SMP, berarti ini menjelaskan PAUD hingga SMA itu ya. Tapi lihat di kalimat ketiga, SMP ini, nah ininya itu merujuk ke mana nih? Kalimat satu atau kalimat dua? Kalau lihat di kalimat ketiga menjelaskannya kalimat satu, kalimat dua. Nah, kalimat dua, ya betul. Lihat juga kalimat keempatnya nih, guna mencegah virus corona yang semakin luas, para guru, nah para guru di sini kan para guru SMP ya kan? Nah, para guru berkomunikasi melalui komputer, telepon seluler untuk memberikan tugas kepada para siswa. Meski melakukan pola pembelajaran secara online, guru di sini konteksnya itu guru SMP otomatis ya. Guru memberikan bimbingan, pelajaran untuk mengerjakan tugas dan sebagainya. Dari monitoring yang dilakukan, nah di sini secara eksplisit ditegasin lagi, SMP Satu Kota Bekasi peserta didik antusias. Oke, sekarang kan tugasnya kita mencari gagasan utamanya dulu. Menurut kalian gagasan utamanya di kalimat satu, kalimat dua, atau kalimat terakhir? Ayo, kira-kira yang mana? Boleh ditulis di kolom chat, monggo. Kalau terakhir yang pasti itu kesimpulan ya. Nah, apakah satu atau dua? Lihat dari kalimat penjelasnya lebih banyak menjelaskan kalimat satu atau kalimat dua. Nah, ini jawabannya ini terpecah nih ya. Ada yang Raffiano Rahma 1, sementara Zulfa 2. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Merisha 1. Siva mengacungkan tangan, boleh Siva? Ada yang ditanyain? Mau langsung boleh? Nah, Darojat juga 2, A5 juga 2 ya. Wah, ini ternyata terpecah nih jawabannya 21. Lihat polanya nih teman-teman. Kan di situ ada 6 kalimat ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kalau kita baca ya 1 sampai 2 saja itu seolah-olah 2 membahas kalimat 1. Tapi ternyata
3 membahas 2, 4 membahas 2, 5 membahas 2, 6 membahas 2 gitu ya. Jadi mana yang banyak dijelaskan? Yang banyak dijelaskan tuh kalimat 2. Dengan demikian gagasan utama yang ada di kalimat kedua gitu ya. Karena yang dibahas tentang proses belajar mengajar, bukan antusiasme siswa. Itu menurut Raffiano gitu ya. Oke, berarti kan ini gagasan utamanya udah ketemu nih kalimat kedua ya. Nah, ini salah satunya SMP Negeri Kota Bekasi ya. Gitu. Oke, nah sekarang coba kita lihat judulnya ya. Kan gagasan utamanya udah ketemu nih kalimat dua ya. Lalu mana judul yang tepat? Cari yang mewakili gagasan utama tadi. Monggo silahkan. Yang pasti ya, kalau misalnya gagasan utamanya tadi membahas SMP, berarti ya jawabannya juga tentang SMP gitu. Nah, di sini ada yang udah jawab Yogi ya, jawabannya B, Kak, A5B, yang lain juga jawab B. Nah, tapi ada juga yang jawab C juga ya, B, 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 C. Oke. Memang B sama C ini kalau dilihat tipis ya. Bedanya kalau B itu proses belajar ya yang ditekankan. Kalau C strategi SMP 1 Bekasi dalam menghadapi wabah virus corona. Oke. Gimana nih kalau misalnya ya oke ini Kakak kerucutkan dulu ya biar fokus pembahasan kita lebih terfokus nih. Jadi jawabannya betul antara B dan C. Kita coret dulu A, D, dan E-nya ya, karena yang A, D, E memang bukan jawabannya. Antara B dan C. Bagaimana kalau tipis kayak gini nih Kak? Saya bingung nih antara B sama C kan beda-beda tipis. Oke, sekali lagi kata Kakak, lihat di gagasan utamanya. Gagasan utamanya di sini yang dijelaskan adalah salah satunya SMP Negeri 1 Kota Bekasi, Jawa Barat. Masih belum terwakili Kak. Lihat kalimat penjelasnya. SMP ini melakukan proses belajar tuh, di sini ada kata proses belajar. Lagi di kalimat satunya juga sudah ada pengantarnya sebenarnya, proses belajar ya kan tuh, proses belajar, proses belajar. Gitu. Jadi mana? Kalau yang menjelaskan proses belajar, nah jawabannya udah pasti, tiada lain, tiada bukan adalah yang B ya. Karena kalau B itu langsung spesifik ke proses belajar gitu. Sementara yang C strategi. Nah, lagi-lagi strategi ini kurang terarah dia ya, masih terlalu umum kayak gitu. Strateginya tuh dalam hal apa gitu kan. Nah, itu. Bisa aja kan kalau kita ngomongin strategi bisa dalam hal prokesnya tadi kan bisa ya, bisa ngomongin ke penyemprotan disinfektan juga bagian dari strategi gitu kan. Tapi kalau di situ kan spesifik proses belajar ala SMP di tengah wabah virus corona. Jadi jawabannya adalah yang B. Kalau A udah jelas salah ya karena ini PAUD hingga SMA kan bukan gagasan utamanya, terlalu umum. Sementara tadi fokusnya ke SMP 1 Bekasi gitu. Apalagi nih yang D antusiasme. Tadi kan nggak ngomong antusiasme itu bagian dari kalimat penjelas ya. Yang E juga sama ya. Nah, guru ini yang fokusnya guru padahal yang ditekankannya adalah prosesnya itu sendiri gitu. Oke, itu judul. Oke, sampai sini dulu silakan teman-teman kalau ada yang masih mau ditanyakan sebelum Kakak lanjut ke pembahasan berikutnya. Berikutnya kita akan membahas tentang simpulan ya. Monggo kalau masih ada yang ditanyakan. Lanjut siap. Oke, Caca lanjut siap ya. Oke, kalau gitu kita ke bagian simpulan ya. Nah, simpulan ini yang kita tahu simpulan itu yang penting paling pendek tapi mewakili ya. Itu tidak salah, tapi gak hanya itu ya. Nah, simpulan itu wujudnya macam-macam teman-teman. Bisa ringkasan, bisa komentar, bisa masalah dan solusi, bisa pernyataan umum, bisa pemahaman terhadap setiap kalimat pada teks nih. Jadi ada beberapa poin gitu ya. Nah, bisa ringkasan, bisa komentar, bisa masalah, bisa pernyataan umum, bisa pemahaman terhadap kalimat. Silakan yang mau screenshot dulu, mangga. Oke, sudah ya screenshot ya. 5 detik, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lanjut dulu ya ke slide berikutnya. Biar makin paham wujud kesimpulan ini, coba kita langsung aja ke kalimat, ke contoh soal ya. Oke, coba nih. Oke,
Latihan menentukan simpulan. Kita lihat dulu ya pertanyaannya. Apa simpulan teks tersebut? Nah, kalau karena simpulan mau gak mau kita harus baca. Nah, ini bocoran aja untuk soal yang pertama ini simpulan berjenis ringkasan ya. Apa itu ringkasan? Ringkasan itu yang udah kita tahu sebenarnya intinya sih nyari kalimat yang lebih ringkas tapi mewakili isi ya. Kalau ringkasan ini kesimpulan secara umum. Oke, coba kita baca ya. Secara historis, menemukan makanan halal di belahan utara benua Amerika paling sulit. Nah, jadi ada sesuatu yang sulit di sini. Apa? Menemukan makanan halal. Sulitnya gimana? Hingga pertengahan 90-an menemukan restoran yang dengan label halal ya berbilang jari lah. Berarti berbilang jari itu maksudnya sedikit gitu ya. Itu sebabnya pada tahun 98 Syahid Amanullah menciptakan panduan restoran halal online jabihah.com yang menjadi panduan vital bagi orang yang ingin makan halal. Ia menyisir satu persatu restoran halal di berbagai kota di Amerika Serikat. Wah, belusukan dia rupanya ya. Nah, sampai belusukan tuh. Saya hanya mendapat 200 restoran dari hasil belusukan itu ya. Yang informasinya dari mulut ke mulut dan mulai internet, kata Amanullah. Bandingkan dengan kondisi hari ini. Wah, emangnya berapa? Situs Amanullah menawarkan lebih dari 7.000 entry restoran halal. Tuh, berarti yang awalnya dari 200 gitu ya. Sekarang udah ada 7.000 gitu. Nah, kita cari kesimpulannya. Apa simpulan teks tersebut? Nah, silakan. Kira-kira jawabannya apa? Yang udah ada jawaban, langsung gaskeun aja jawab di kolom chat. Mangga. Nah, Marisha A, diikuti yang lain Caca, Wibu, Khalil, Alisham, Al-Murado. Wah, banyak yang A ya. Oke, trennya sampai sekarang banyak yang A. Oke, kita bungkus aja langsung ya. Nah, karena ini waktunya juga terbatas nih Kakak lihat udah 50 lebih 18 menit nih. Oke, nah kita langsung bahas aja teman-teman ya, agar nanti kas belakangnya nggak terlalu terburu-buru nih. Oke, jawabannya adalah betul teman-teman yang A ya. Restoran halal di Amerika mengalami peningkatan ya. Jadi di sini peningkatannya dari mana? Iya, dari tadi kan menunjukkan progres ya. Nah, yang awalnya cuma 200 gitu ya. Sekarang jadi 7.000. Artinya ada peningkatan. Jawaban yang mendekati ya, yang mendekati dengan jawaban benar itu adalah yang B ya. Sorry. Nah, tapi kenapa yang B? Nah, yang B salah itu karena di situ tertulis tidak seperti sebelumnya. Ini lagi-lagi tidak seperti sebelumnya itu kurang spesifik gitu. Jadi kalau ada yang lebih spesifik, pilihlah yang lebih spesifik gitu. Memang tidak seperti sebelumnya, tapi kan tidak seperti sebelumnya itu bisa lebih kecil, bisa lebih besar gitu. Tapi kalau di sini spesifik nih mengalami peningkatan. Tadi mewakili tadi yang 200 menjadi 7.000 gitu ya. Nah, itu. Jadi yang A lebih mewakili. Sip. Oke, itu simpulan yang pertama. Banyak yang benar. Nah, coba nih soal yang kedua nih ya. Oke, apakah trennya masih banyak yang benar? Nah, ini soal ini ya. Di kelas-kelas sebelumnya, sebelum kakak udah ngajar 3 kelas nih ya, 3 kelas PPLS, banyak yang terjebak di soal ini nih, di soal simpulan ini. Jadi hati-hati nih kakak wanti-wanti teliti baca teksnya. Oke, apa simpulan teks tersebut? Nah ini kakak kasih bocoran, ini jenis simpulannya adalah komentar. Jadi cari simpulan berbentuk komentar, tapi yang pasti yang paling mewakili. Inti dari kesimpulan itu mewakili teks intinya. Oke, coba kita baca ya. Salah satu dampak positif globalisasi ekonomi adalah semakin mudahnya memperoleh barang impor. Nah, berarti ini ngomongin dampak positif ya. Nah, yang dibutuhkan masyarakat yang diproduksi di Indonesia, yang belum bisa diproduksi di Indonesia. Misalnya HP gitu kan, laptop ya. Di samping itu, alih teknologi juga bisa terbuka sangat lebar. Jadi di sini ada 2 dampak positif yang disebutkan. Yang pertama, bisa memperoleh barang lebih terbuka, kemudian ini ya, bisa terbuka sangat lebar. Akan tetapi kondisinya juga bisa berdampak buruk. Berarti kalau dampak buruk berarti negatifnya ya, ada positif, ada negatif gitu ya.
Masyarakat kita cenderung hanya dijadikan objek pasar, misalnya produksi motor yang dikuasai Jepang. Sementara Indonesia hanya menjadi konsumen, lalu keuntungannya penjualan dari negeri kita akan dibawa ke Jepang. Oke, kalau ditanya kesimpulannya yang mana ya? Nah, di sini ada yang udah beberapa ada yang udah jawab ya, dan jawabannya adalah yang A. Oke, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah A juga? Ataukah ada yang berbeda? Nah, monggo silahkan. A atau B, Kak? Wah, berarti nah mulai terpecah nih. Ada yang jawab B, bahkan ada yang jawab D. Nah, tapi masih kebanyakan yang A ya, Kakak lihat. Oke. Nah, kita langsung aja ya bungkus nih. Yang jelas tadi ada yang jawab A, ada yang jawab B juga ya, gitu. Ada yang jawab A, ada yang B, ada yang D juga gitu ya. Nah, oke, nih kalau kita kerucutkan ya, kalau kita kerucutkan itu antara A dan B betul, teman-teman, antara A dan. Lalu mana yang benar? Nah, ke terakhir kita lihat nih jawabannya banyak yang B ya. Jawabannya adalah yang A. Oke, jadi bukan yang B ya. Kenapa bukan yang B? Kita jawab dulu yang salah-salah dulu nih. Yang dari D dulu ya. Nah, kalau D salahnya melihat dampak buruknya lebih besar. Di sini langsung menjudge dampak buruknya lebih besar. Padahal di teks tidak ada ukuran kalau dampak buruknya lebih besar, tidak ada gitu ya. Gitu. Jadi kalau di teks itu menjelaskan ini positifnya, ini negatifnya. Jadi dia salahnya bilangnya dampak buruk lebih besar, itu kesalahannya. Sementara yang B, globalisasi hanya menguntungkan negara maju. Berarti kalau lihat kalimat ini seolah-olah Indonesia kan negara berkembang ya, nggak ada dampak positifnya. Sementara kan di teks ini ada positif, ada negatif. Berarti sebenarnya ada keuntungannya juga gitu dari sisi negara berkembang gitu. Tapi kalau B itu seolah-olah hanya menguntungkan negara maju. Hanya berarti negara yang nggak maju nggak ada untungnya gitu ya. Sementara negara berkembang seperti Indonesia hanya menjadi objek pasar. Oke, sampai yang kalimat keduanya nggak ada masalah, tapi yang salahnya itu di kalimat pertamanya ini nih. Gitu. Hanya menguntungkan negara maju. Berarti seolah-olah Indonesia nggak ada keuntungannya. Nah, yang A, kita harus meningkatkan kompetensi agar menjadi pemenang pada era globalisasi ini. Kan ini secara komentar masih nyambung juga kan. Meningkatkan kompetensi itu biar apa? Biar kita lebih dapat positifnya dibanding negatifnya. Kalau kita meningkatkan kompetensi akan menjadi pemenang. Berarti artinya itu kita lebih mendapatkan dampak positif gitu dibanding yang negatifnya. Jadi bisa jadi nanti kita jadi penguasa seperti kasus Jepang ini, kita memproduksi motor gitu ya. Ya. Jadi ini kalau kita lihat sesuaikan dengan teks, jelas yang A lebih relevan ya dibanding yang B. Karena B ada kalimat yang miss-nya tuh kalimat pertama itu. Gitu ya. Jadi jawabannya yang A. Oke. Nah, itu dia jawabannya. Itu contoh kesimpulan ya. Oke. Satu lagi ya yang jenis kesimpulan nih. Nah, kesimpulan juga ada yang ini. Nah, kalau ini kakak langsung tampilkan kesimpulannya karena nanti kakak pengen tahu ini jenis kesimpulan apa gitu. Nah, ini intinya sih teksnya ngomongin banjir di Jakarta ya. Banjir di Jakarta merupakan musibah tahunan gitu ya. Terus dampaknya merugikan banyak pihak gitu ya di sini kalimat kedua. Terus memakan banyak korban juga gitu. Bahkan ada pengungsi bertambah, lalu banyak pihak akhirnya turun tangan gitu. Bahkan ke situs belanja online pun turun tangan juga. Nah, lalu ada kesimpulan. Kesimpulannya agar musibah itu tidak kembali terjadi, sebaiknya ada upaya konkret yang bisa kita lakukan. Salah satu adanya membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalau misalnya ditanya jadi kesimpulan apa, kata balik lagi ke sini nih. Nah, kira-kira jenis kesimpulan yang nomor berapa? Yang satu, dua, tiga. Nah, di sini langsung diserbu dengan jawaban nomor 3. Iya, betul ya. Jawabannya memang masalah dan solusinya gitu. Nah, itu jadi tadi Kakak sudah memberikan contoh-contoh ya kesimpulan dari ringkasan,
komentar, masalah, kemudian pernyataan umum. Kalau pernyataan umum ini bisa juga disebut dengan ide pokok ya. Jadi mengarah ke ini, mengarah ke ide pokok bisa. Karena ide pokok kan isi pernyataan yang paling umum gitu ya. Nah, itu. Itu contohnya ya. Oke, nah, sampai sini dulu yang bagian kesimpulan. Mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman, silakan. Sebelum kita lanjut, ada satu submateri lagi yaitu bagian penalaran ya. Nah, penalaran juga ini biasanya banyak yang terkecoh juga nih di penalaran ya. Paragraf penalaran. Monggo kalau ada. Aman, sip, bagus ya, mantap. Nah, ini just information, pakai bahasa Inggris nih. Sebagai informasi nih ya, simpulan ini muncul bisa di PPU dan juga PU ya. Nah, jadi ada pertanyaan simpulan itu ada di pemahaman umum sama penalaran umum. Jadi ada di dua subtes. Sementara yang judul munculnya di pemahaman umum, PPU ya. Gitu. Oke, kita lanjut ke ini ya, ke penalaran. Oke. Nah, penalaran. Penalaran ini udah pasti munculnya di PU ya. Nah, kalau kita pecah karakteristik soal PU ini ya, intinya sih kita akan mengolah informasi pada teks ya, sama mengolah informasi pada infografik. Infografik ini bentuknya bisa macam-macam ya. Nah, intinya sih infografik itu berbentuk gambar ya. Gambar itu bisa berbentuk grafik ya, bisa berbentuk bagan, bisa juga poster gitu ya, poster yang ada gambar dan tulisannya, bisa berbentuk persentase, bisa bentuknya tabel. Nah, intinya sih yang berbentuk data gitu ya. Oh ya, penalaran boleh. Kalau penalaran memang ini yang pertama nih. Kalau penalaran ini slide pertama nih, jadi bisa langsung di screenshot monggo. Ini tulis cerat-ceratnya udah beres. Nah itu ya, jadi infografik macam-macam bentuknya. Nah rekomendasi kakak ya, kalau mengisi soal PU itu coba dahulukan dulu yang poin kedua ini, dahulukan yang poin kedua. Kenapa? Karena ini lebih mudah ya. Selain lebih mudah, ketika dikerjakan juga lebih cepat biasanya. Itu juga kakak bilang lebih mudah karena kakak lihat database dari siswa-siswa tahun lalu yang mengerjakan PU itu banyak yang benar, lebih banyak yang benar di infografik dibanding yang mengolah informasi pada teks gitu. Nanti kakak kasih contohnya, rasain aja lebih enak yang mana gitu. Coba kita ke untuk materi yang tadi maksudnya ke penalaran ya kak, yang ringkasan maksudnya ya. Kalau simpulan itu bisa penalaran dan PPU, jadi ada dua ya. Ada, tapi sih pada dasarnya sama aja dia, karena yang menyimpulkan di situ menyimpulkan teks ya. Jadi kalau untuk kesimpulan itu bisa ke PU dan PPU. Tapi kalau penalaran itu hanya di PU saja gitu. Nah, itu Caca ya. Oke, kita coba ya. Oh iya, ini ada, sorry ini ada yang belum. Kunci untuk penalaran adalah benar-benar memahami informasi ya. Tadi sebelum udah kakak jelasin juga ya. Intinya sih memahami informasi. Jadi biar kita nggak kemana-mana gitu nyarinya itu. Oke, coba kita langsung aja coba ya di slide pertama nih. Oke, slide pertama, slide berikutnya. Nah, contohnya soalnya ya. Berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Nah, kalau kita lihat jawabannya, ini juga tips dari kakak lagi nih. Kalau di jawaban itu ada angka-angka ya, seperti ini nih. B kan ada angka 2004, 2019 ya kan. Ada terus yang D yang 12 gitu ya. Terus yang E 17, 74, 23 gitu ya. Itu bisa kalian dahulukan mencari jawabannya. Kan kita nanti bakal ngakur-akurin. Ngakur-akurin tuh kayak mencocok-cocokkan gitu ya. Yang B ada nggak di teks, kan ini pernyataan yang benar gitu ya. Nah, misalnya kita coba dulu yang jawaban B nih.
di situ tertulis 2004 2019. Kan kita kalau cari di teks kan langsung ketemu nih yang ini. Nah, ini kan 2004 2019. Tinggal kita bandingkan jawaban dengan yang ada di teks sama apa enggak. Misalnya nih, B. Sepanjang 2004-2019, Komisi Antirasuah telah memproses pidana 114 kepala daerah. Apakah sesuai? Nah, coba nih. Sepanjang 2004-2019, Komisi Antirasuah telah memproses pidana 114 kepala daerah. Tuh. Nah, biar gampang nih kakak tandai ya kalimat-kalimat yang sesuainya nih. Jadi jawaban B yang ini itu sesuai dengan jawaban yang Nah, yang B ini sesuai dengan kalimat yang kuning juga nih ya. Tuh. Sesuai apa enggak? Terus yang kalau udah ada yang jawaban silahkan ya dijawab. Yang D ini kan di sini tertulis 12. Nah, 12 kita cari 12. Nah, ini nih. Kalimatnya di D, proyek reklamasi Gurina 12 Tanjung Pinang mengalami kendala perizinan. Sementara di sini kalimatnya reklamasi Gurina 12 Tanjung Pinang menerima suap. Nah, kalau di teks itu menerima suap. Nah, ini kakak kasih warna hijau. Jadi yang ini warna hijau. Nah, ini juga sama gak sih dengan yang hijau ini gitu. Nah, ada yang boleh jawab B katanya ya. Boleh coba cek dulu aja. Yang E nih. Yang E kita kasih warna biru lah. Nah, ini kan ada 17 gitu ya. Ada 74, 23. Apakah sama dengan yang ini? 17, 74, 23. Tuh. Terus 3 bupati gitu kan. Kalau yang C, nah, udah jawab ya. Yang C yang merah lah. Nah, selain Nurdin, KPK juga menangkap. Nah, ini berarti sama dengan ini. Nah, gitu ya. Oke, dan di sini sudah kakak dapati beberapa jawaban ya. Nah, belum semuanya boleh. Yang belum silahkan dijawab dulu. Apakah sama B yang B atau punya jawaban tersendiri nih? Nah, ternyata nambah lagi yang B, B, B. Oke. Nah, waktunya dikit lagi nih. Nah, 17 menit lagi ya. Oke, kita langsung bungkus aja kayaknya ya. Jawabannya betul. Yang B ya. Oke, jawabannya yang B. Yang B, sepanjang 2004-2019, Komisi Antirasuah telah memproses 114 kepala daerah. Bandingkan dengan yang berwarna kuning juga, sepanjang 2004-2019, Komisi Antirasuah telah memproses 114 kepala daerah. Oke, sama kan ya? Gitu. Nah, di kelas sebelumnya ada juga yang jawab yang C nih. Karena jawabannya udah kakak kasih tahu, coba yang C salahnya di mana nih? Yang C itu tadi yang bertanda merah ya di kalimatnya. Kira-kira salahnya apa tuh? Coba kita jawab, kita baca ya. Selain Nurdin, KPK juga menangkap Bupati Mesuji, Sri Wahyuni, dan Bupati Taulud, Hamami. Ya, kalau di teks, KPK telah menangkap 3 orang kepala daerah. Selain Nurdin, KPK juga menangkap Bupati Mesuji, Hamami, dan Bupati Taulud, Sri Wahyuni. Kak, kalau misalnya nggak ada angka, kita berarti cocokinnya satu persatu ya. Nah, misalnya kalau nggak ada angka ya kayak tadi nih, kayak kita yang mencocokkan yang C ini. Ya kita bisa kita tentuin dulu kata kuncinya ya. Misalkan di sini kan selain Nurdin KPK gitu ya. Nah, ya udah cari yang mana nih yang mewakili dan ada di sini nih. Selain Nurdin KPK, nah ada kan ya gitu. Jadi kita bisa menentukan kata kuncinya dulu ya, lalu kita cari kata kunci itu di situ. Gitu. Cuman kata kuncinya kayak ini bedanya berupa kata-kata bukan angka. Nah, cuman lebih ada tantangannya aja kalau kata-kata gitu. Kalau angka kan lebih kontras gitu ya, terlihatnya tuh langsung kelihatan kayak tahun 2004 2019 tinggal tek, oh ayah ada di situ gitu. Tapi kalau kata-kata kita kayak semacam nyarinya nggak usah dibaca dari awal gitu, langsung kalau dibaca tuh baca skimming ya, baca cepat. Jadi cari aja yang kita carinya, kan kita udah nentuin Nurdin sama KPK dan ternyata ada di sini gitu ya, tinggal dicek aja sama apa beda gitu. Coba nih, kenapa cek salah? Ayo, kakak mau tanya, apa salahnya?
yang kalimat ya. Selain Nurdin, KPK juga menangkap Bupati Mesuji, Hamami, dan Bupati Taulud Sri Wahyuni. Kalau menurut Alima Zia namanya kebalik. Menurut Khalila urutannya bukan Kak, ketuker Kak orangnya karena gak urut. Oke, coba kita lihat ya. Nah, biar bersih dulu nih, kita bersihin dulu nih. Nah, coba lihat di sini ya. Yang jawaban C. KPK menangkap siapa aja menurut C, yaitu Bupati Mesuji, Sri Wahyuni, sama Bupati Taulud. Nah, berarti kalau di sini tuh si Bupati Taulud sama Sri Wahyuni itu dua orang berbeda ya kan? Sri Wahyuni dan Bupati Taulud berarti dua orang berbeda tuh. Sementara di teks ternyata Bupati Taulud itu adalah Sri Wahyuni itu sendiri. Nah, gitu ya. Jadi si Sri Wahyuni itu adalah Bupati Taulud itu sendiri gitu. Jadi di situ ya kesalahannya. Kesalahan tipis banget ya. Jadi Sri Wahyuni itu sama dengan Bupati Taulud yang di teks aslinya. Ya. Nah, jadi urutan pun nah seperti Amar gitu ya, Wibu, Fadlan, Khalilah. Iya, itu urutannya betul. Jadi kalau urutannya terbalik, jadi nama orang yang dimaksud tuh salah juga. Jadi yang ini jelas ya jawabannya yang B. Oke, coba bandingkan dengan yang ini ya, dengan nomor 4. Nah, kalau nomor 4 ini yang tadi kata kakak, yang infografik. Berdasarkan infografik di atas, pada rentang tahun berapa? Nah, kalau tahun berarti kita cek dulu nih, kalau yang ngomongin tahun yang mana. Nah, ada bagian atas ya, berarti yang ini diabaikan, nggak usah dilihat gitu. Karena kalau tahun adanya di sini di bagian atas. Mana yang paling banyak terjadinya korupsi yang melibatkan gubernur? Nah, ini banyak yang kemarin banyak yang terkecoh juga nih. Yang A 2004-2013. Nah, kita sambil hitung ya, 2004 sampai 2013 sudah berapa tuh? 8 tambah 34. Berarti ada 42 ya. Nah, yang A 42. Coba yang lain boleh sambil jawab juga ya, sambil kakak hitung-hitung boleh lah. Yang B 2004 sampai 2016 berarti dari sini sampai sini. 1,5 6. 6 tambah 3 tambah 9 11. Jadi 6 tambah 11 17. 17 tambah 4. Jadi 21 gitu ya. Nah, B-nya 21. Coba yang C ya. C 2017 sampai 2019. Nah, ini 17 kan ya. Ini 30. Ini 3. 17 tambah 3 sendiri udah 20. 20 tambah 30 50. Nah, berarti C sama A lebih banyak kan C dong. Ayo, ada yang udah jawab A tuh. Berarti yang A salah. Coba 2016 sampai 2018 ya. 2016 4, 7, nah ini tinggal dihitung aja nih. 4, ini 7, 2017 sama 2019 kan 20 ya. Jadi ini 20, 20 tambah 30. Yang D ya berarti. Nah, ini biar lebih bersih. Nih, kan kata D itu 2016 sampai 2016 nih. Jadi berarti dari sini sampai ke sini. 4 tambah 17 berapa? 21 ya. 21 tambah 30. Ini kan 30 nih. Jadi 51. Nah, tadi kan yang itu 50 ya. Ya, jadi jawabannya D 51 gitu. Kalau C tadi kan 50 ya. Yang A itu 42. Ya, jawabannya yang D gitu. Nah, itu harus teliti juga nih. Loh, kok Kak jadi kayak hitung-hitungan? Nah, sebetulnya di sini titik tekannya bukan di hitung-hitungannya, tapi bagaimana cara membaca informasi gitu. Infografik kan? Jadi cara bagaimana kita membaca informasi gitu. Ya, sehitung-hitungannya paling penjumlahan ya, nggak akan sampai persamaan kuadrat gitu ya. Nggak akan sampai rumus lingkaran tuh nggak. Paling hitung-hitungan aja gitu. Jumlahan gitu, terus
melihat persentase mana yang paling tinggi, paling rendah, gitu aja sih. Oke, satu lagi bonus ya. Nah, bonus nih satu lagi. Berdasarkan infografik di atas, jenis perkara terbanyak kedua adalah, nah ini berarti kalau jenis perkara yang ini nih, berarti yang atas diabaikan aja, itu nggak usah kita lihat biar gak gagal fokus kita itu. Ini terbanyak kedua, berarti yang mana kalau terbanyak kedua? Lihat aja di total nih. Oke, langsung aja kita bungkus. Ini juga udah banyak yang jawab dan ini juga pertanyaan apa? Waktunya juga udah habis ya. Jadi yang pertama ini suap gratifikasi, yang ditanyakan urutan kedua ya. Yang kedua berarti yang ini. Nah, apa nih? Penyalahgunaan anggaran. Nah, berarti jawabannya yang E. Oke, kalau ini banyak yang benar. Nah, tadi kan udah ngerasain ya, lebih cepat mana gitu infografik sama teks. Nah, pasti lebih banyak, lebih cepat infografik. Dan kalau kita teliti aja ini juga pasti lebih gampang juga nyarinya. Gitu. Oke, itu aja teman-teman ya, materinya udah sampai akhir juga nih. Gitu. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, satu pertanyaan aja mungkin ya, nah, karena waktunya juga udah habis. Nah, link absen. Nah, boleh Kak Host, silakan di link absennya dulu Kak. Ini belum pada absen kayaknya nih. Atau teman-teman yang tadi udah ada link absen, silakan. Udah tuh. Oke, teman-teman. Jadi waktu kita sudah selesai ya. Nah, kalau ada pertanyaan atau misalnya masih ada yang bingung, bisa kalian konsultasikan, bisa di live konsul atau misalkan pembelajaran tatap muka di lokasi masing-masing gitu. Mudah-mudahan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Dan nanti jangan lupa masih ada sesi ambis ekstra ya. Nah, nanti ada tantangan. Nah, kebetulan nanti ambis ekstranya bahasa Indonesia nih. Gitu. Jadi nanti kita akan perkuat lagi pemahaman-pemahaman materinya di latihan-latihan soal di ambis ekstra. Oke. Baik, itu saja teman-teman yang kakak sampaikan. Terima kasih sudah stay di room ini. Kalau gitu kakak kembalikan ke kakak host. Silahkan kakak host, mangga.